Terus balik lagi sama gue di channel Bramatin dan ya pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate untuk altcoin ya. Jadi tadi juga sudah saya update untuk Bitcoin ya. Jadi kalau kalian misalkan belum nonton bisa pantau dulu untuk analisa Bitcoin hari ini. Dan sedikit info juga ya untuk grup Telegram free udah saya buatkan ya, udah saya share juga di link deskripsi bawah video. Jadi mungkin buat teman-teman masih banyak yang nanyain di mana link Telegramnya, di deskripsi bawah video. Jadi yang belum tahu deskripsi itu di bagian sebelah mana. Jadi kalau misalkan kalian nonton sebuah channel YouTube, kalau orang bilang di deskripsi bawah video, kalian scroll sedikit ke bawah, maka di sini ada deskripsinya. Ini namanya deskripsi teman-teman. Ya biasanya ada info-info ya dan lain sebagainya. Ya, jadi di situ saya tulis nih Telegram free hanya satu ini saja. Ya, jadi kalau diklik nanti munculnya seperti ini, langsung ke aplikasi Telegram kalian masing-masing gitu ya. Dan ya Telegram free yang resmi dari saya cuman satu ini saja yang free. Ya, di luar itu berarti fake gitu teman-teman ya. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini sesuai voting juga ya dan info juga. Saya akan ngebahas untuk CHZ, Algo, dan CRO atau CRO. Dan tentunya saya nggak bisa update untuk terlalu detail ya mengenai technical analisisnya. Jadi saya sekedar garis besarnya aja saya bahas ya untuk ketiga koin itu. Dan ya kenapa tertarik ngebahas tiga koin itu. Jadi menjelang Piala Dunia tahun ini yang dimulai sekitaran pertengahan November. Berarti kurang lebih sekitaran 1,5 bulan lagi lah, atau sekitar 1 bulan lewat 2 mingguan lagi lah ya, sampai nanti menjelang hype-hypenya Piala Dunia 2022 di bulan November atau pertengahan, lebih tepatnya tanggal 20 November nih teman-teman ya, yang berlangsung nih dari 20 November sampai 18 Desember. Jadi menyambut event yang bisa dibilang ini besar ya. Kan nggak setiap tahun ada Piala Dunia ya, Piala Dunia kan nggak setiap tahun keluar. Dan ini beberapa koin yang bisa berpotensi untuk istilahnya keikut lah dalam hype Piala Dunia, dan harganya itu bisa ngedongkrak naik juga. Kenapa seperti itu? Kalau misalkan mungkin buat teman-teman yang nggak tahu ya, untuk CRO, Algo, dan juga CHZ itu memang berkecimpung di dunia sport ya, khususnya ataupun salah satunya di sepak bola ya. Jadi makanya kenapa event ini benar-benar ya bisa dibilang cukup bisa memberikan dampak lah untuk ketiga koin ini. Ya, koin bagus, fundamental oke juga, didukung dengan atau akan menyambut event yang besar juga. Plus juga kalau misalkan kita tahu juga ya, di bulan Oktober itu nggak ada kenaikan suku bunga. Walaupun memang disclaimernya masih ada beberapa data-data penting seperti VCPI, PPI, dan lain sebagainya. Cuman kan secara intinya nggak ada kenaikan suku bunga yang bisa membuat pergerakan market kripto khususnya itu yang nggak terlalu tertekan lah di bulan Oktober. Nah, Oktober kan memang menjelang event ini kan di November gitu kan. Jadi kurang lebihnya ya bisa gitu, udah mau menyambut duluan biasanya kan naik dulu gitu ya, untuk kripto kan biasanya gitu ya. Jadi memang kalau misalkan saya bahas terlebih dahulu untuk CHZ nih ya secara daily time frame. Jadi terakhir kali dia memang sudah drop signifikan banget ini CHZ. Secara daily-nya ini bahkan sampai $0,08 teman-teman. Ini benar-benar low banget ya untuk si CHZ. Dan akhirnya dia beranjak naik juga. Dan terakhir kali ini sempat saya sharing juga ya di grup saya. Dia terbentuk seperti bull flag pattern di sini ya. Itu adalah salah satu bullish pattern. And then akhirnya dia mampu break juga ya dari trend resistance-nya di sini, dan sudah testing nih di highest area terakhirnya dia di sini. Jadi ini adalah highest area terakhirnya dia atau swing high terakhirnya dia, dan sekarang posisinya udah mampu di break dan sedang di testing nih secara daily time frame. Jadi box biru ini kalau misalkan mungkin teman-teman penasaran itu di sekitar 0,25 sampai 0,26 dolar sekian lah, range kisaran situlah ya, yang sekarang lagi dites sama CHZ secara daily time frame. Dan yang bagusnya lagi ya, secara daily time frame dia belum masuk extremely overbought ya. Jadi memang chance-nya untuk dia melenggang naik, ngetes beberapa target area resisten itu masih sangat-sangat besar sekali. Dan yang menarik lainnya, ketika memang dia turun korektif ini, dia precisely ketahan teman-teman ya, ketahan di area support sebelumnya di sini. Kita bisa lihat ya di area sini nih, di area sini ya. Sebelumnya di area situ kalau misalkan saya zoom, ini menjadi area pullback ya pada pergerakan sebelumnya ya, naik signifikan, turun korektif, dan hit lagi di box merah. Ini di sekitaran $0,175 lah, sekitar area situ. Mampu mantul signifikan. Dan kalau misalkan kita lihat pada pergerakan sebelumnya pada CHZ pun ya, ini boxnya akan coba saya ganti dengan box warna jangan biru juga ya.
orange lah ya, orange teman-teman. Nah, sebelumnya di area sini ya, ini sempat menjadi area support and then resistance juga nih pada pergerakan CHZ beberapa waktu yang lalu nih, teman-teman. Ya. Jadi ini menjadi next target yang ya udah di testing juga nih sama si CHZ secara daily time frame. Precisely kita bisa lihat ya. Ini di sekitar 0,28 dolar lah, sekitar range area itu. Jadi kalau misalkan kita ukur secara menggunakan Fibo juga ya, dari swing high-nya dia sebelumnya ini terakhirnya ke swing low terakhirnya dia ketika dia terakhir kali pullback di 0,177 dolar sekian ya. Maka ya ini udah deket sekali nih ya dengan next target di retracement 1,2-nya atau sekitaran 0,289 atau dibuletin 0,29 dolar. Nah, itu menjadi next targetnya CHZ. Next lagi di kisaran berapa? 0,16 atau sekitaran 0,32 dolar ya. Jadi memang di antara retracement 1,6 sampai 2-nya ini itu di kisaran range 0,032 sampai 0,35 dolar. Itu pas juga dengan box warna merah nih. Saya ada tandain juga nih, teman-teman. Nah, ya, kenapa di kisaran situ? Sebelumnya kalau misalkan kita perhatikan dengan seksama, ini menjadi area support and then resistance ya. Ini support lagi, resistance ya, teman-teman. Di sini resistance and then resistance juga. Terakhir kali dia kena reject kuat sampai dia drop dalam banget, teman-teman. Ya, jadi secara daily kalau yang nanyain untuk target CRO bisa diperhatikan dua range target ini ya menjadi area krusial untuk si CRO ya secara daily time frame. Jadi kalau misalkan dia mampu break dari 0,29 atau bahkan 0,35-nya ini mampu di break, next target lagi ya potensi dia bisa visit ke area highest yang pernah dites ya sebelumnya atau digapai pada Oktober sampai November 2021. Itu di range seperti 0,52 dolar. Kemudian 0,59 dolar dan 0,66 dolar. Ya, di sekitar range area sini nih, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan let's say dia mampu break, retest lagi, retest lagi. Nah, ini potensi untuk bisa aja visit ke sampai kisaran 0,6 dolar gitu. Itu sangat-sangat possible secara daily-nya. Kalau memang market secara overall-nya mendukung gitu, teman-teman ya. Ini bukanlah sesuatu hal yang mustahil bisa digapai sama CHZ. Ya, tentunya kita perhatikan ini daily time frame. Teman-teman, daily time frame. Dan gak menutup kemungkinan kalau misalnya CHZ itu sering banget ya naiknya itu signifikan banget. Kita bisa lihat pergerakan sebelumnya aja nih. Ya, sorry. Di sini kita bisa lihat ya. Ini ngepumpnya gila-gilaan, guys. Kita bisa lihat ya. Walaupun ya kita bisa bilang ini di 2021 kan memang bull run. Ya, cuman setelah itu ya pada akhir-akhir 2021 pun dia kalau naik juga gila-gilaan, guys nih. Ya, kita bisa lihat CHZ itu kalau misalkan naik sekali naik itu gila-gilaan. Jadi menurut saya ya masih possible lah kalau memang secara syaratnya terpenuhi. Ya, dia mampu break dulu dari area dua resisten penting yang tadi sudah saya sampaikan. Next target kalau dia benar-benar mampu ya naik breakout, ya udah next target sini. Gitu, teman-teman. Tapi kalau misalkan dari area dua area range ini aja udah kena reject, ya udah kita nggak usah terlalu banyak berharap dia bisa gapai ke kisaran range yang tadi sudah saya infokan ke teman-teman sekalian gitu ya. Jadi ini sekilas untuk CHZ secara daily. Next ini untuk Algo. Ya, ini Algo juga sempat saya sharingkan. Algo sebentar. Algo sempat saya share juga. Nah, ini ya sekitar 1 mingguan yang lalu nih, teman-teman. Ya, jadi ini ada update untuk Algo dan Theta juga. Banyak juga yang minta waktu itu. Susah banget, bro, cari update Algo. Ya udah saya bikinin deh Algo dan Theta. Theta juga udah deket juga eventnya kan. Algo juga, dan ini juga outlook secara daily time frame yang sempat saya bagikan. Perhatikan dulu di area supportnya karena berpotensi double bottom dia secara daily time frame-nya di sini. Di range ini. Ya, jadi waktu itu sempat saya sampaikan juga dengan area neckline-nya itu di box warna abu-abu ini. Ya, dan sekarang ini posisinya udah di break dan lagi di retest nih sama si Algo ya. Ini di sekitar range 0,37 dolar sampai 0,386 dolar. Ya, 0,386 dolar. Ya, sekarang posisinya udah mampu di break lagi di retest gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kan secara double bottom nih. Ya, kalau misalkan area ini mampu di break, next target kisaran berapa? Kalau misalkan kita lihat secara area ya nih, kita bisa lihat area ini terakhir kali tekanan seller masuk nih, lumayan signifikan ya. Di box warna orange ini dulu. Nah, targetnya. Ya, itu di sekitar berapa, bro? Di sekitar 0,41 sampai 0,427 dolar. Itu ya menjadi resistance satunya untuk si Algo. Next lagi kisaran berapa? Di box hijau ini, teman-teman.
ya. Ini sekaligus di retracement 0,382-nya. Dan di situ terakhir kali dia pullback karena reject juga, teman-teman. Kita bisa perhatikan ya. Di sini kena reject dan ini juga, makanya kenapa area situ, range itu saya infokan menjadi area resisten yang krusial. Plus juga kenapa saya dapat 0,3 ini dari mana? Saya ambil dari swing high-nya dia di sini nih. Ya, ketika memang dia udah drop lagi, pullback lagi lumayan, akhirnya dia drop mendelosor, saya mendapati beberapa golden ratio ini. Itu udah di sekitar $0,55. Next lagi di retracement 0,5 atau sekitaran $0,6, dan next lagi di 0,6 retracement 0,6 atau di sekitaran $0,72 lah. Jadi kalau misalkan saya tandain pun di area target tertingginya di range area sini, nah sebelumnya menjadi area support, and then tekanan seller pressure masuk signifikan kenceng banget dari kisaran area situ. Ini boxnya akan coba saya ganti dengan warna merah ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk beberapa target resisten dari algo ini secara daily ya. Jadi bukanlah sesuatu yang mustahil gitu ya. Kalau misalkan ini let's say ya, bullish skenario-nya algo dari sini mampu bertahan ya, kemudian dia lanjut naik, retest lagi, lanjut naik secara perlahan gini, nggak apa-apa teman-teman. Ya nanjak pelan-pelan sampai testing di strong resistennya gitu. Ya ini untuk bullish skenario-nya. Tentunya dalam perjalanan itu nggak mulus. Bisa aja naik dulu, koreksi lagi, sideway, naik lagi, koreksi lagi, sideway, lebih turun dikit lagi, sideway, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bisa diperhatikan dulu untuk algo. Tapi kalau misalkan dia gagal maintain ya di atas area neckline yang potensinya neckline double bottomnya, potensi untuk dia bisa drop lagi nih. Testing di EMA 34 dan 55, garis warna kuning dan biru ini, atau di sekitar 0,327 sampai $0,34. Ya jadi itu sekilas untuk algo teman-teman ya. Oke, next ini terakhir untuk CRO ya. Jadi CRO ini juga menjadi salah satu pilihan juga teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman dari kemarin request CRO dan CRO ya, waktu itu juga sempat saya bahas untuk CRO. Bisa dibilang ini juga fundamental bagus juga ya, dan nggak pelit untuk promosi dan lain sebagainya gitu kan. Dan ya kita bisa lihat terakhir kali ini secara daily pun dia akhirnya nyusul juga nih sama teman-temannya, naik signifikan juga lumayan. Cuman posisinya sekarang yang membedakan CRO dengan algo dan juga CHZ gitu ya. CHZ sama algo itu udah lebih outperform dibandingin CRO gitu ya. Bahkan kalau saya pribadi bilang ini CHZ memegang kontrol gitu, istilahnya urutan satunya lah ya, dari price action lumayan gitu ya, naiknya lumayan duluan ya, kemudian disusul algo dan terakhir CRO. Cuman CRO ini sekali lagi dia lagi ketahan nih ya di EMA 34 dan 55, garis warna kuning dan biru secara daily time frame. Plus juga di area situ ya, itu adalah swing high terakhirnya dia. Kita bisa lihat di sini. Nah, nih ya, precisely nih teman-teman. Ya ini swing high terakhirnya dia. Jadi cukup wajar ketika memang akhirnya dia mengalami pemantulan and then kena reject lagi di kisaran area sini. Dan kalau misalkan secara overallnya dia ketahan di area support dan potensinya sama juga double bottom seperti si algo tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi PR-nya untuk si CRO ya, dari area sini at least minimal dia koreksi wajar atau sideway aja dan mampu reclaim di atas EMA 34 dan 55 ini untuk dia bisa melanjutkan penguatannya. Nah kalau misalkan dia melanjutkan penguatannya, next area yang berpotensi ya untuk menjadi neckline-nya dia, atau bisa dibilang juga ya resisten yang kuat lah. Untuk kalau misalkan kita bilang nih, oke ini double bottom gitu ya, let's say dia dari sini lanjut naik, ini menjadi next target box warna merah. Itu di sekitaran $0,15 lah, sekitar area situ. Yang sebelumnya kita bisa lihat ya, menjadi area support and then resisten atau swing high terakhirnya dia untuk pergerakan si CRO secara daily time frame. Nah kalau misalkan dari area situ dia mampu break juga gitu ya, naik lagi gitu ya, dia mampu naik lagi, next target yang bisa diperhatikan itu adalah di sekitar box warna orange ini. Kita bisa lihat ya, terakhir kali dia udah drop juga ya, sempet lah saya tuh sebentar di sini, kemudian drop lagi di sekitaran berapa itu bro, 0,18 sampai $0,197 lah, sekitar area situ. Jadi ini bisa diperhatikan untuk next target satu, ini target kedua itu dulu aja untuk CRO, karena memang kita bisa, ataupun saya pribadi lihat pergerakannya nggak sesignifikan algo dan CHZ. Jadi perhatikan terlebih dahulu aja untuk dua area target terdekat. Nah kalau misalkan kita gunakan juga dari swing high ke swing low bantuan kakek Fibo, ya dia precisely sedang testing nih di retracement 0,3 nya. Yang PR-nya balik lagi tadi sudah saya sampaikan, dia harus mampu reclaim ya
recap EMA 34 dan 55, maybe sedikit retest lagi gitu ya, sebelum melanjutkan penguatan yang ini untuk good scenario dari si CRO untuk ngejar next target resistance yang tadi sudah saya sampaikan. Tapi kalau misalkan let's say worst case-nya dari area sini dia gagal maintain ya, kemudian mungkin nggak didukung Bitcoin, ya bisa aja dia drop lagi nih, testing lagi di swing low-nya atau di sekitaran 0,099 dolar. Ya palingan itu aja teman-teman untuk sekilas update CRO, Algo, dan CHZ. Menurut kalian bagaimana? Jagoan kalian mana ya di antara CHZ, Algo, dan CRO? Bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian seperti apa mengenai 3 koin yang sangat berpotensi menjelang Piala Dunia di bulan November ini. Ya semoga bisa bermanfaat informasi dari saya, mungkin agak sedikit kepanjangan ya videonya. Dan selamat malam, sampai jumpa untuk next video. Salam profit.